Amerika Serikat sudah 38 triliun dolar. Ini jadi bahaya banget guys buat Amerika ini. Kenapa? Saudaraku, dunia maya kembali geger. Kali ini bukan karena selebriti atau karena isu politik, melainkan karena unggahan video TikTok yang berdurasi singkat diunggah oleh anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Berikut informasi selengkapnya. Karena dia bisa utang terus lama-lama meledak guys. Lama-lama bubble guys utangnya dia. Dengan gaya santai, khas anak muda dan nada penuh semangat, ia melontarkan peringatan yang membuat banyak netizen terdiam. Guys, utang Amerika Serikat sudah 38 triliun dolar. Ini bahaya banget buat Amerikanya. Kalimat itu diucapkan dengan ekspresi serius, tapi dibumbui gaya kasual yang membuat pesannya terasa ringan sekaligus menegangkan. Video tersebut sontak viral, menembus jutaan penayangan hanya dalam hitungan jam. Utangnya bisa meledak guys, ucap yang bikin warganet merinding. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, anak Purbaya berbicara lugas tapi serat makna ekonomi yang dalam. Ia menyebut bahwa utang Amerika Serikat yang mencapai 38 triliun dolar bukan hanya sekedar angka di kertas, tapi bom waktu keuangan global. Dengan gaya setengah bercanda tapi serius, ia menggambarkan risiko besar yang mengintai negara adidaya tersebut. Istilah bubble yang ia sebut mengacu pada kondisi ketika sistem keuangan menggelembung dan terkendali hingga akhirnya pecah. Dan ketika itu terjadi, dampaknya bisa mengguncang seluruh dunia. Pernyataan yang paling menyita perhatian publik datang di bagian berikutnya. Ia mengaitkan bahaya utang Amerika Serikat dengan perubahan arah ekonomi global, terutama langkah-langkah dari kelompok negara BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama transaksi internasional. Selama ini, semua negara pakai dolar sebagai alat transaksi internasional yang nggak ada masalah. Tapi masalahnya, negara-negara BRICS, Brazil, China, India, Rusia itu mau lepas dolar, guys. Nada suaranya naik turun, memberi tekanan emosional pada setiap kata. Ia kemudian menyoroti China sebagai pemain utama dalam perubahan besar ini. Kalau mereka dedolarisasi dan negara-negara lain ikutan FOMO, ancur Amerika guys. Ancur bener-bener, dolarnya jadi nggak bernilai, jadi tisu toilet. Kalimat terakhir jadi tisu toilet, membuat warganet terbelalak sekaligus tersenyum getir. Sebuah metafora tajam yang menggambarkan runtuhnya nilai dolar hingga tak lebih dari selembar kertas biasa. Ini jadi bahaya banget guys buat Amerika ini. Kenapa? Karena dia bisa utang terus lama-lama meledak guys. Lama-lama bubble guys utangnya dia. Nah, selama Amerika itu semua negara pakai dolar sebagai alat transaksi ya, alat transaksi internasional, itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya negara-negara BRICS, Brazil, China, India, Rusia itu mau lepas dolar guys. Dan terutama China dia pegang surat utang Amerika banyak banget guys. Kalau misalnya mereka melakukan dedolarisasi dan negara-negara lain ikutan FOMO, hancur Amerika guys, hancur. Bener-bener dolarnya jadi tidak bernilai, jadi tisu toilet.